rangkum, boleh dirangkum. Perintahkan, sudah ucapan semua sayang. Kelihatan nggak yang belakang itu? Yang belakang juga terlihat. Yang belakang kelihatan nggak? Nggak. Ya. Sedapatnya aja, nggak apa-apa. Ya, berbakti pada orang tua tersebut dengan birrul walidain, artinya menghargai, mentaatimi, hikmat dan bersikap sopan pada orang tua. Kita harus menghargai orang tua. Kalau kita menyebutkan nama orang tua, kan itu menghargai apa tidak? Nah, makanya mulai saat ini jangan sekali-sekali menyebut nama orang tua teman. Itu sama saja tidak menghargai orang tua. Kemudian mentazimi kalian mau sekolah saling tangan nggak? Cium tangan nggak? Harus cium tangan, itu namanya takzim. Ya. Kemudian hikmat itu harus ikhlas. Kita saling pada orang tua itu harus ikhlas, jangan karena minta duit jajan, harus saling. Jadi harus hikmat, harus ikhlas karena Allah. Kemudian bersikap sopan kepada orang tua. Sikap sopan pada orang tua itu artinya tidak berkata kasar, tidak berkata tidak membantah. Kemudian menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan keharusan seorang muslim untuk berbuat baik dan menghormati orang tua. Salah satunya termaktub dalam firman Allah, yaitu ini loh, kan udah ada di sini. Catat pentingnya aja. Biasanya kalau ada surat ini firmannya ditulis apa gitu aja, ya. Surat Al-Isra Ayat berapa itu? ayat 23 tuh. Artinya aja, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya tidak berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu menyatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Nah, ini jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra. Tidak menghargai orang tua itu sama dengan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu adalah perbuatan atau dosa yang sangat besar, yang tidak terampuni. Ridho Allah sama tergantung ridho orang tuanya. Jadi kalau Allah ridho, harus orang tuanya ridho. Kalau mau melihat Allah tersenyum, buatlah senyum di muka orang tua. Sudah
Next, bisa next? Gak usah dicatat semua, tadi Qurannya aja, ayo. Ya, yang kedua. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Apa keutamaan berbakti kepada orang tua? Satu, atau apa pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Nah, zaman dulu, zaman Rasulullah, berjihad itu sesuatu yang sangat susah. Harus berdarah-darah berjihad melawan kaum musyrik. Sekarang cuma satu cara berjihad, yaitu patuh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Asal kalian patuh kepada orang tua, tidak pernah cemberut dan selalu menurut apa perintahnya, kalian sama aja mendapat pahala jihad. Hanya apa pahalanya seperti berjihad. Tulis judul besarnya aja, gak usah semua. Yang penting ada catatannya. Nah, yang A pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Tuh itu aja. Judulnya tadi yang nomor 2. Berjihad di jalan Allah yang A. Yang A berjihad Zaman Rasulullah pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Kalau zaman penjajahan kita berjihad melawan penjajah. Nah, kalian sekarang berjihad dengan berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kemudian yang B. Yang B. Yang B menghapus dosa-dosa. Nah, tulis A sama B nya tadi. A, B menghapus dosa-dosa. Siapa yang kira-kira nggak punya dosa? Ada yang nggak punya dosa di sini? Ya, kita berusaha tidak berbuat dosa, tetapi kita adalah manusia. Kita tidak bisa terhindar dari dosa kecil ataupun besar. Makanya kalian diusahakan tidak berbuat dosa. Mengganggu teman itu dosa apa tidak? Melukai hati teman itu berdosa apa tidak? Mengatakan orang tua, nama orang tua teman itu berdosa apa tidak? Ya, berarti kita banyak dosa. Jadi patuh kepada orang tua biar dosanya diampuni. Yang C adalah dipanjangkan usia, dilimpahkan rezeki. Siapa yang nggak mau umur panjang? Yang nggak mau umur panjang siapa? Siapa yang mau mati besok? Yang mau mati besok siapa? Ya, tidak ada yang punya cita-cita mati cepat, tapi mati itu adalah keputusan Allah. Mati itu kontrak, mati itu adalah suratan dari Allah. Semua orang harus mati, entah cepat atau lambat. Karena itu kita harus mengisi usia kita dengan menghindarkan dosa. Yaitu bisa dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian dilimpahkan rezeki. Siapa yang nggak mau punya rezeki? Rezeki itu apa? Rezeki itu kita bisa bernafas, itu rezeki. Kita hidup sehat, itu rezeki. Kita bisa makan dan berpakaian yang bagus, itu adalah rezeki. Yang lain dengerin nak. Kemudian yang D adalah mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Nah, kata orang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kalian nakal, anak-anak kalian juga akan nakal. Kalau mulutnya suka melukai orang, anak-anak kalian akan melukai diri kalian. Kalau kalian suka melawan orang tua, anak-anak kalian akan
saja semampunya. Yang mencerminkan sikap hormat itu satu, menjawab pertanyaan dengan halus dan sopan ketika orang tua memanggil. Jadi kalau dipanggil orang tua itu jawablah dengan sopan, jangan jerit-jerit. Kalau orang tuanya pusing, kalau mendengar kalian jerit-jerit tambah emosi, darah tinggi, akhirnya mati. Kemudian yang kedua bertutur sopan dan merendahkan suara terhadap keduanya. Jadi tidak boleh membentak, tidak boleh ibu ini orang minta jajan nggak dikasih, tidak boleh. Kalau misalnya minta jajan dan belum bisa dikasih orang tua harus bersabar. Mungkin orang tuanya belum punya uang, jadi harus sabar, beristighfar, berdoa mudah-mudahan orang tuanya punya rezeki dan memberi jajan setiap hari. Kemudian yang C, tidak mempermalukan orang tua dengan perlakuan buruk. Kan perilaku buruk itu apa? Misalnya berantem, mencuri, mengambil hak orang lain walaupun cuma iseng, bawa pulpen teman iseng-iseng, bawa sepatu teman sebelah karena iseng-iseng. Itu adalah mempermalukan orang tua. Kemudian sholat berjamaah dengan orang tua. Siapa orang tuanya yang nggak pernah jadi imam di rumah? Ya, kalau misalnya ada, bersabar dan doakan karena orang tuanya sibuk. Kalian ke masjid boleh berjamaah di masjid, atau kalian sholat duha di sekolah dengan berjamaah. Doakan orang tua supaya suatu saat menjadi imam kalian. Kemudian meminta izin dan mencium tangan, mengucapkan salam jika hendak keluar rumah atau berangkat sekolah. Udah kalian lakukan? Siapa yang lari aja sekolah? Gak panik? Tahu-tahu ibunya nyariin mana? Tidak boleh ya. Kemudian mendoakan keduanya karena seorang anak soleh untuk orang tuanya. Ya, doa anak yang soleh itu akan membantu orang tuanya. Apa doa untuk orang tua? Allahumma firli wal walidayya rabbayani shaghira. Setiap sholat doakan, sholat sunat atau sholat wajib, atau tidak sholat tidak apa-apa, kita tetap doakan setiap kita ingat orang tua. Kemudian mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Orang tua tidak pernah menyuruh atau memerintahkan yang tidak baik, pasti baik. Jadi harus patuh, kecuali kalau dia memerintahkan untuk pindah atau keluar dari agama Islam, itu jangan dituruti. Selain dari itu tidak apa-apa dituruti. Kemudian mematuhi aturan yang ada di rumah yang diperintahkan orang tua. Mematuhi aturan di rumah. Apa aturan di rumah? Paling-paling bangun pagi, sholat, mandi, dan makan. Masa ia tidak patuh? Kemudian kita lanjut hormat kepada guru.
ada guru nggak? Di SMA ada guru nggak? Ya, nanti kalian kuliah juga ada guru. Selain guru di sekolah formal, nanti di majelis taklim, saat kalian sudah berumah tangga itu udah ada gurunya. Kita harus taat pada perintahnya. Disingkat aja nak, disingkat aja. Taat pada guru itu sama dengan taat kepada orang tua. Perilaku menghormati guru. Guru hendaklah selalu mendapat posisi yang tinggi dalam kehidupan kita. Karena tanpa jasanya, jasa seorang guru, seorang manusia tidak akan menyerap ilmu dengan mudah. Seorang manusia sejatinya adalah seorang murid yang selama hidupnya terus-menerus dituntut untuk belajar. Maka dari itu hormatilah guru dengan cara menghormati guru. Apabila bertemu ucapkan salam dan cium tangan. Apakah sudah kalian lakukan? Sudah sebagian. Jadi yang belum dilaksanakan, kalau ketemu guru jangan menghindar. Jangan ke WC karena mau buang air alasannya. Kemudian yang B, apabila diajak bicara diperhatikan. Kalian sudah memperhatikan belum? Ya. Jadi kalau guru berbicara, kalau diajak berbicara harus diperhatikan supaya kalian bisa dan kalian mengerti. Nah, contohnya sekarang nih, Bu Dewi lagi ngomong berarti harus diperhatikan. Gak boleh ribut. Ya, yang C, bersikap tawaduk. Tawaduk itu apa? Rendah hati. Kemudian tazallul atau merendahkan diri. Merendahkan diri artinya bersikap hormat, bukan merendahkan diri. Seperti apa? Harus menghormati. Kemudian D, memperhatikan pelajaran yang diberikan dan melaksanakan nasihatnya. Nah, memperhatikan pelajaran yang diberikan dan melaksanakan nasihatnya. Nasihat ibu apa? Sholat duha, terus berinfak dan membaca Al-Qur'an. Nasihat
Sudah?